Untuk hadir pada pertemuan kita pada hari ini dalam rangka pertemuan KKG ya, Kelompok Kerja Guru TK Kecamatan Merawang. Nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Suci Rahayu selaku Ketua KKG-nya, dan acara kita pada hari ini yaitu penyampaian tentang kurikulum merdeka dan PMM. Jadi nanti kepada ibu-ibu semua silahkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Suci. Kemudian silahkan yang mau bertanya, yang kurang paham tentang kurikulum merdeka. Kemarin ada yang bertanya tentang aksi nyata. Nah, silahkan tanya. Marilah bersama-sama kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua KKG ini Bu Suci Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Erni selaku Kepala Sekolah UPTD TK Negeri Pembina Merawang, dan sedikit berbagi pengalaman bukan sebagai pembawa materi ya Ibu ya. Di sini saya mau berbagi pengalaman mengenai pengenalan budaya positif dalam persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, jadi di sini pengetahuan ini saya dapatkan dari mengikuti program pemerintah sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangka. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tugas kami dalam saya sebagai Ketua KKG Kecamatan Merawang melakukan penyelesaian juga ke kelompok kerja guru desa. Baik. Ini data saya, nama Suci Rahayu, SPD AUD, tempat tanggal lahir Palembang 12 Agustus 1984, alamat Jalan Indonesia 1 RW Kecamatan Kemali, tempat tugas UPTD TK Negeri Pembina Merawang. Itu bukan berarti Merdeka Belajar beranggapan bahwa anak itu dibiarkan lepas semau-maunya anak, tidak, dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Nah, itulah budaya positif ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan perencanaan pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar itu kita harus mempersiapkan lingkungannya dulu. Nah, inilah guna budaya positif. Nah, ibu-ibu sudah ada yang kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Bepi, apa itu budaya positif? Nah, jadi di sini di budaya positif ini itu penanaman kesiapan dari lingkungan itu sendiri, dari sekolah itu sendiri, bagaimana siswanya, bagaimana pendidiknya, bagaimana kepala sekolah dan orang tua dalam menerapkan pembelajaran dari kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter moral. Nah, dari pengertian budaya positif ini, pembiasaan yang bernilai positif. Nah, pembiasaan yang bernilai positif itu artinya apa? Berkaitan dengan aturan-aturan, kesiapan-kesiapan kita, aturan-aturan. Karena di sini mengarah kepada merdeka belajar. Pada modul PMM sudah dibuka belum ibu-ibu PMM-nya? Nah, di situ pembelajaran di PMM ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Siapa yang sudah mengekas? Di situ mengarah kepada merdeka belajar itu anak dibiarkan merdeka untuk mendapatkan pengetahuannya. Nah, tentu diperlukan budaya positif ini tadi. Menumbuhkan karakter
anak belajar. Nah, perubahan paradigma ini artinya pembiasaan, Ibu ya. Jadi perubahan kebiasaan belajar, cara kita mengajar. Yang selama ini kita dari kurikulum KTSP kembali ke tatap muka dengan kurikulum merdeka. Nah, dalam menghadapi paradigma perubahan itu tadi, itu diperlukan kesiapan-kesiapan yang disesuaikan dengan yang modul ada di PMM itu tadi. Sesuai kata-kata Ki Hajar Dewantara tadi, adanya kodrat alam dan zaman. Nah, makanya di kurikulum merdeka ini visi sekolah itu lebih ke arah karakter. Jadi visi sekolah kita yang selama ini sudah kita buat itu akan dirubah sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan kodrat alam. Kalau kita selama ini ke-13 itu kan tidak mengarah ke sana secara umum, mau perkotaan, mau sisir, mau di pegunungan, itu semua sama. Sementara mereka mengambil garis besarnya di Jakarta kan, ngambil percontohan itu di Jakarta, tidak disesuaikan dengan kita yang di daerah. Hingga kita katakan mau menyamakan dengan mereka, kita studi banding ke Bandung. Di Bandung di sana anak-anaknya suaranya lembut, anak-anak duduknya manis ya, ketawa anak-anaknya, benar kan Bu? Nah, itu tadi disesuaikan dengan kodrat alam. Kalau kita di sini kan, ayo duduk, seperti itu baru. Kalau kita nah itu tadi disesuaikan dengan kodrat alam, latar belakangnya. Adiknya dimakan Bu, kita yang nyuret kita. Nah, bukan begitu. Nah, itu tadi disesuaikan kodrat alamnya. Bagaimana kehidupan di pesisir, misalkan di tempat Bu Evi di Merawang, tidak sama dengan di ada kelenteng ya. Nah, itu kan mungkin lebih ke arah apa? Keragaman agama, suku, Cina mayoritasnya di sana kan. Mungkin pembelajarannya lebih ke arah keanekaragaman. Kalau kita di sini perkebunan, lebih mayoritasnya ke perkebunan. Nah, mungkin di Pagarawan di TK Kulianti mungkin lebih hampir sama ya dengan TK Nah itu. Makanya di kurikulum Merdeka, di platform Merdeka Belajar untuk menerapkan kurikulum disesuaikan dengan latar belakang sekolahnya. Nah, bagaimana dengan kodrat zaman? Kodrat zaman itu disesuaikan lagi, tidak sama dengan pola pendidikan yang kita alami di waktu kita menempuh pendidikan. Itu kan dengan cara, ayo hafalkan perkalian. Tidak apa, oke, betul deh. Nah, betul kan. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu sudah tidak diperbolehkan lagi, menyakiti. Nah, karena itu zaman, perubahan-perubahan zaman itu perlu diikuti. Makanya kurikulum itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Mungkin kita di lapangan mengeluhkan hal ini. Pemerintah tidak sudi-sudi buat perubahan ini. Ada lah, mungkin jenuh lah sebenarnya. Dek sudi-sudi. Kaki dibelas kalau masuk di otak. Lah ganti kulit Merdeka Belajar. Kita yang mendengar akhirnya bukan lagi. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Nah, dulu kita belajar ya, apa kata bu guru? 1 tambah 1, W. Saya lah W. Di buku 1 tambah 1, W. Buku guru. Tapi seiring zaman itu anak mendapatkan informasi pengetahuan itu luas sekali. Jadi bukan hanya dari kita sebagai pendidik dan bukan hanya dari buku yang kita berikan. Mereka bisa mendapatkan informasi itu dari YouTube, browser, Google, mana anak-anak lebih canggih. Bukan zaman, kita juga sebagai guru harus melakukan paradigma perubahan itu kan. Jadi kita jangan sampai kalah dari siswa kita. Jadi kita juga harus mempelajari IT, mau tidak mau, siap tidak siap, karena sudah tuntutan zaman. Mungkin kalau kita dulu dikasih gambar media hanya dengan, nah ini gambar apa, gambar media. Zaman dulu sudah puas, ya kan? Meningkat ke kaki. Seiring zaman lagi dengan adanya daring, puaskah mereka hanya dengan seperti itu? Tidak. Dengan adanya presentasi, bergerak, tadinya diam, bisa bergerak berbentuk video, itu lebih menarik anak. Nah, itu yang disebut dengan paradigma perubahan sesuai dengan zaman. Jadi mau tidak mau kita juga harus melakukan itu.
media-media yang kita lakukan, apalagi kita di usia dini ini harus semenarik mungkin. Nah, dalam melakukan perubahan paradigma belajar itu diperlukanlah disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu berkaitan erat dengan peraturan-peraturan. Nah, apa sih pengertian disiplin itu sendiri? Disiplin adalah perasaan patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, aturan-aturan yang dibuat ini tidak hanya ditentukan sekolah atau di kelas, karena bahasa kita kelas dan sekolah. Jadi buatlah aturan sekarang yang disepakati bersama. Jadi apabila pelanggaran itu dilakukan karena telah disepakati bersama, itu bukan suatu paksaan, tetapi timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, aturan-aturan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Merdeka dikenal dengan dimensi profil Pancasila. Nah, inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau di tahun 2021 kemarin, itu kurikulum Merdeka belum melekat profil pelajar Pancasila, karena kurikulum Merdeka ini juga masih revisi, dan direvisi lagi di tahun 2022 ini ditambah karena nilai-nilai kebajikan. Indikatornya sudah berubah, ibu-ibu. 6 aspek kita yang selama ini sosial, moral, apa? 6 ya, 6 bahasa, itu seni, itu nanti aspeknya dikerut menjadi aspek agama tetap, agama moralnya tetap, bahasa kognitif itu nanti ada itu nanti bahasanya tersendiri untuk indikator. Kalau kemarin tuh apa namanya, kompetensi dasar ya, kompetensi inti. Nah, ini kompetensi intinya sudah diganti dengan profil pelajar Pancasila ini namanya dimensi. Nah, ini harus kita kenalkan pada anak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka. Apa itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Indikatornya apa saja? Ini kalau dalam K13 ada kurikulum Merdeka, itu bukan ditentukan oleh pemerintah, dikembalikan ke sekolah masing-masing, disesuaikan dengan visi dan latar belakang sekolah itu tadi. Nah, misalkan di tempat Bu Evi, mungkin menghargai keberagaman agama, suku, itu masuk di sini, karena yang menciptakan perbedaan itu Tuhan. Nah, di situ mengenalkan kepada anak bahwa perbedaan itu bukan kita yang membuat, tetapi sudah menjadi ciptaan Tuhan dan anugerah bagi bangsa kita dengan adanya keberagaman agama baik. Indikatornya bisa kita buat, misalkan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bersikap jujur, berbicara yang sopan, menghargai orang beribadah, itu bisa kita tambahkan. Nah, nanti pembuatan kurikulum itu bisa dirapatkan guru, kepala sekolah, boleh mengajak orang tua serta untuk menentukan indikator-indikator ini tadi. Nah, gotong royong dalam kurikulum Merdeka itu kelompok, jadi tidak sendiri-sendiri. Kita sudah melakukan selama ini kan ada model sentra, area, kelompok, klasikal ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu anak tidak lagi sentra, tidak lagi area, bukan berarti dihilangkan, bukan. Ya, boleh diterapkan, tetapi sistem anak itu mungkin klasikal, ada kalanya kita klasikal, ada kalanya kita kolaborasi. Kita contoh kepada kegotong royongan. Di situ ada proyek ibu-ibu ya. Jadi dalam penerapan profil pelajar Pancasila itu ada khusus dalam satu semester itu kan ada 17 minggu. Nah, khusus untuk pembelajaran profil Pancasila itu dalam satu semester 2 minggu. 2 minggu itu khusus untuk proyek pembelajaran nilai Pancasila itu tadi. Nah, itu bahasanya nanti, karena kalau kita campur-campur pusing ya. Dimensi mandiri itu di indikator K13 kita sudah ada, misalkan membiasakan anak mengerjakan tugas sendiri,
toilet sendiri, merapikan peralatan setelah selesai digunakan. Itu sudah termasuk indikator mandiri. Sebenarnya sih tidak banyak perubahan dari K13 itu ke kurikulum merdeka. Cuma kita tuh dibayang-bayangin, aduh apa lagi nih, apa lagi kayak dibuat, apa lagi kayak itu. Jalannya betul-betul sebenarnya dari banyak yang berubah, sistem dari berubah. Kita kelompok kalau di TK itu sudah lama kelompok, ya kan? Mengajarkan anak merdeka belajar itu sebenarnya kita TK tuh bebas mau lospat atau mungkin hanya medianya. Yang kemarin yang mau lospat kan? Mungkin kita media lebih karena keberagaman kondisi lingkungan itu bisa dimanfaatkan dengan adanya media-media lospat itu tadi. Nah, ini lagi berkebinekaan global. Nah, itu di sini menjelaskan mengenai keberagaman agama, suku yang ada ini. Itu bisa dimasukkan dalam kompetensinya di sini. Nah, kreatif dengan adanya anak diberikan tugas proyek, diberikan kebebasan belajar, di situ anak dapat menumbuhkan pengetahuan, mendapatkan pengetahuannya tidak hanya dibatasi. Misal, kita kan selama ini kalau TK, karena kita hari ini menggambar pohon begini. Saya nih seperti bu guru. Kita mematikan kreativitas anak. Kita sendiri contohnya, buat gunung mendadak tiga, matahari, gunung lagi, jalan. Nak dari Jawa, Sumatera, Aceh, nak pulang, bener deh. Nah, tapi dengan kurikulum merdeka ini diharapkan tumbuh ke kreativitas anak. Boleh kita memberikan contoh. Ini contoh loh. Contoh bu guru menggambar. Ya, kalau kita tanpa memberikan arahan, anak dari mana dapat gambaran? Ya kan? Teman harus membuat seperti itu. Jadi biarkan anak, bu aku nak buat gunung abu untuk bulat kok. Jangan kita salahkan. Itu kreativitas anak, pemikiran mereka. Tapi patutnya kita menggali untuk ke bernalar kritis ini tadi. Mungkin kan anak-anak di sini tidak pernah lihat gunung, ibu. Iya kan? Kita di sini tidak ada gunung, adanya bukit. Nah, jadi jangan kita salahkan. Dah, nah, aneh gunung bentuk bulat. Jadi daerah mungkin melihat, dia kan belum tahu itu gunung apakah bukit apa ya. Kita gali dulu. Nah, di sini kita pancing gambar anak itu tadi kan. Maaf ya, misalkan Deno itu pernah melihat bentuk gunung seperti ini dari mana? Dari TV bu. Mau dari TV. Kapan? Itu bahasanya kita gali. Konkretnya apa maksud dia dari bentuk ini? Bentuknya bentuk apa? Sudah kebentuk, ya kan? Nah, guru merdeka mengajar, siswa merdeka belajar. Sebetulnya dikatakan ribet, dikatakan santai. Ribet ya, mau tidak mau kita juga mengajar itu pasti ribet, tanggung jawab kita. Kita menyediakan media-media, jadi biarkan anak bereksplorasi. Jadi biarkan mereka menemukan pengetahuannya secara alam mereka. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia dalam melakukan perubahan paradigma tadi. Itu sangat perilaku manusia. Itu mau anak, mau pendidik, mau siapapun yang namanya manusia, itu selalu dilingkupi oleh 3 hal. Nah, perubahan itu bisa dari eksternal dan internal. Eksternal itu apa? Pengaruh dari luar. Sedangkan internal itu pengaruh dari dalam. Nah, yang pertama ini tingkatan motivasi perubahan yang paling rendah. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa maksudnya? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya dengan kata-kata begini. Cuman ya, aku tidak nggak ikut. Apa ini? Awal usah. Itulah kata-katanya. Ya, terkenal kita di Bangkali kata-kata itu. Dek kawah nyusah. Bagaimana kita nak melakukan paradigma perubahan? Kalau kata-kata itu selalu kita menuntut siswa kita untuk berubah. Kita sendiri sudah melakukan perubahan. Ingat ibu-ibu,
Ki Hajar Dewantara itu mempunyai 3 filosofi pendidikan. Ya, sebagai guru itu harus di luar kepala kita, tanamkanlah di hati kita. Apa? Ingat sosok Tomodo di depan pendidik itu sebagai contoh. Jadi bagaimana kita menyuruh siswa kita berubah sementara kita sendiri tidak? Mustahil. Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri bukan kencing berlari. Jadi jangan kita hanya menuntut. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ini sedikit lebih tinggi dari tingkatan pertama. Misal, ku ikut kegiatan ini, aku dapat apa ya? Kira-kira. Nah, mungkin iming-iming dari pemerintah, contohnya PPG untuk pelajaran fungsional, namanya tunjangan sertifikasi. Biar apa? Biar maju pendidikan kita di Indonesia. Diiming-imingi dengan yang diharapkan itu tumbuh di motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini namanya motivasi intrinsik yang timbul dari. Jadi kita melakukan perubahan itu sadar karena kita memang harus melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, kembali lagi kepada kasus Madio Mangun Karso di tengah menjadi penyemangat. Kita sama-sama melakukan perubahan ya nak. Ibu berubah merdeka mengajar, anak-anak merdeka belajar. Yang ketiga untuk Puri Hadayani, guru di belakang mendorong. Itu harus kita tanamkan betul-betul di hati kita sebagai melakukan motivasi perubahan perilaku manusia itu. Nah, erat kaitannya apabila budaya positif itu tadi atau disiplin positif itu erat kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Mungkin ini asing masih bagi kita ya. Ini asing. Mungkin kalau hukuman sudah dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Mungkin ini asing masih bagi kita ya. Ini asing. Mungkin kalau hukuman sudah melakukan motivasi perubahan perilaku manusia itu. Nah, erat kaitannya apabila budaya positif itu tadi atau disiplin positif itu erat kaitannya dengan hukuman. Kita sekolah dulu, anak-anak. Besok kita hafalan perkalian 3. Pasang tangan. Salah contel. Betul lah ibu-ibu. Tapi melekat ya sampai hari ini. Ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya memicu, memotivasi kita untuk belajar walaupun dengan keterpaksaan. Nah, apa itu hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atas kesalahan dalam bentuk fisik atau psikis yang sifatnya menyakitkan dan mendadak. Nah, jadi hukuman itu dibuat berdasarkan aturan salah satu pihak, bukan berdasarkan kesepakatan. Nah, itu tadi bentuknya fisik atau psikis. Jadi bisa berefek anak itu terlukai atau malu, marah, berontak. Efeknya ke situ. Dibuat tadi berdasarkan salah satu, bukan kesepakatan, ya. Nah itu akhirnya anak bisa lebih melanggar aturan itu bisa lebih over gitu ya. Nah kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah aturan yang disepakati bersama. Nah itulah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jika konsekuensi harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman sementara. Dia bersifat tidak nyaman. Tapi kalau ini beban seumur hidup, malunya teringat pasti, teringat. Pernah kita alami mungkin di sekolah. Kita sebaliknya pernah dihukum begini, itu melekat di memori. Nah, sementara kalau konsekuensi itu sifatnya sementara. Bagaimana itu? Misal kita sepakat hari ini belajar
kolase. Mungkin ada satu anak yang mengganggu. Kita di TK kan biasanya seperti itu. Membuat aturan kesepakatan bersama sebelum melakukan kegiatan. Misalkan saat pelajaran berlangsung, kita semua tertib, tidak saling mengganggu teman, selesai melakukan membersihkan sampah. Itu aturan yang kita sepakati bersama setiap sebelum melakukan suatu kegiatan. Buatlah kesepakatan itu dulu, SOP-nya. Lakukan itu dulu dengan anak. Jadi untuk melakukan apa konsekuensi itu tadi, jika ada anak yang melanggar, maaf, buat kesepakatan teman-teman melanggar. Jadi bukan dari kita. Kalau hukuman bentuk pelanggaran, silakan keluar. Begitu kan? Itu bentuknya hukuman. Kalau hukuman itu keras, nada bicaranya keras, bentuknya keras, sehingga beban bagi anak-anak. Tapi kalau konsekuensi itu lebih mengarah kesepakatan. Dia nadanya lebih ramah, lebih rendah. Bagaimana jika ada yang melanggar aturan itu tadi? Mungkin Bu, enggak usah nih, biarlah Bu, ini ini besok ada mulai belajar. Kan dari itu sudah mengajarkan anak bebas melontarkan pendapat di situ, ya. Nah, mungkin konsekuensi sementaranya mungkin biar dia tidak ikut kegiatan karena membuat orang lain tidak nyaman. Itu sifatnya sementara. Nah, diharapkan di kurikulum Merdeka itu bentuk pelanggaran itu tadi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah solusi gagasan pemecahan masalah dari pelanggar. Jadi kita menyelesaikan itu membantu siswa untuk melakukan pemecahan masalah sendiri. Ingat tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara pertama kali dicetuskan. Tujuan pendidikan itu menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga anak mengalami keselamatan dan sebagai anggota masyarakat. Jadi anak tugas mendidik sebagai apa di situ ibu? Sebagai penuntun kan? Jadi tugas guru itu sebagai penuntun. Di kurikulum Merdeka ini bukan berarti melepaskan. Jadi kita sebagai penuntun. Jadi menuntun tadi solusi gagasan pemecahan masalah, mengarahkan anak kita. Misal ada Ani sama Ana berebut mainan. Itu suatu pelanggaran aturan, permasalahan. Ibu mengatasi permasalahan, bukan berarti di kurikulum Merdeka. Ayo coba kamu selesaikan ini. Kita tinggal, tidak. Anak butuh tuntunan, mereka belum mengerti. Tapi coba kita dengarkan nanti dari dua sisi, apa dari anak, apa dari anak. Buat loh, bagaimana sih kita menyelesaikan masalah ini? Sebaiknya kita harus seperti apa? Nah, jadi bukan dalam bentuk hukuman dan konsekuensi. Di situ kan ada di indikator kita itu anak mampu memecahkan masalah. Masalahnya itu banyak, ya. Bukan dari segi apapun itu, dari sosial emosional dan dari apa itu anak mampu tadi. Nah, bagaimana cara memasukkan restitusi itu nanti bahas di materi berikut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu bukan tapi kita juga selaku pendidik, selaku orang tua. Ini pengetahuan ini sangat penting ibu ya, bisa kita serahkan bukan hanya di sekolah tapi terhadap anak kita juga. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Anak tidak hanya cukup saja pangan, rumah, uang. Tidak cukup hanya itu. Kita penuhi mereka. Nah, jaga apa ini? Dia tidak mau usaha kita. Bukan hanya itu. Tetap kewajiban kita selaku orang tua itu memberikan makanan yang layak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kasih sayang dan merasa diterima. Itu baik anak kita pribadi, diri kita pribadi, siswa kita. Itu semua membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apabila kita mau ke sekolah, sudah nengok suasana ada di mana?
si kok ngecetut, si kok ngeremot, si kok berbisik. Adik rasanya, dek nyaman. Nah, itu kan di budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini tidak hanya untuk siswa kita, tetapi kita juga selaku pendidik. Karena lingkungan yang positif itu, guru sebagai peran besarnya itu ada di guru. Kalau kepala sekolah itu hanya monitoring sifatnya. Yang bergerak itu berhasil atau tidaknya suatu sekolah itu kuncinya ada di guru. Betul tidak ibu-ibu? Kalau gurunya tidak berhasil, adakah sekolah itu disebut baik? Tidak. Ya. Nah, jadi makanya tidak ada kepala sekolah juga bagaimana? Tidak bisa. Makanya saling melengkapi. Kenapa menjaganya? Murah kali ini. Nah, yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Maksudnya di situ anak diberikan ruang tadi. Penguasaan tadi. Anak itu butuh diakui bahwa dia mampu. Bukan anak saja, kita juga. Ya kan? Kita butuh diakui bahwa kita mampu melakukan, kita bisa. Itu maksud penguasaan. Kebebasan, diberikan kesempatan. Akui bahwa dia mampu. Bukan anak saja, kita juga. Ya kan? Kita butuh diakui bahwa kita mampu melakukan, kita bisa. Itu maksud penguasaan. Kebebasan, diberikan kesempatan. Kenapa menjaganya? Murah kali ini. Nah, yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Maksudnya di situ anak diberikan ruang tadi. Penguasaan tadi. Anak itu butuh diakui bahwa dia melakukan hal-hal yang disenanginya tanpa adanya paksaan. Kita juga seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu dipaksa tidak nyaman, ya. Nah, sebagai pendidik tadi, di sini kita dapat melakukan pemecahan 5 posisi kontrol. Jadi guru itu sebagai remote, dia sebagai remote yang mengontrol, ya. 1 sebagai penghukum. Bagaimana itu posisi sebagai penghukum tadi? Nadanya keras, unsurnya paksaan, sifatnya fisik dan psikis, dampaknya lama. Itu apabila kita melakukan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Bagaimana itu membuat rasa bersalah? Ada siswa yang selalu melakukan pelanggaran. Aduh, tolonglah Roni, janganlah macam ini terus. Kelak gurunya baca kayak kena tegur kepala sekolah, tadi kasih kayak ibu. Akhirnya siswa kita drop, merasa bersalah. Ya, akhirnya mungkin dia jadi diam, minder, kepercayaan dirinya berkurang. Sebagai teman, ini konsekuensi ya membuat rasa bersalah, cuman efeknya ke psikis. Kalau sebagai teman itu tidak ada akibat, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Sebagai teman, misal siswa kita datang telat, kita dekati, hei Nana, ngapain kan hari ini datang telat? Oh Bu, hari ini kita mau kesiangan. Ngapain sih yang nonton bal Bu? Nah, posisinya seperti itu. Teman, penyelesaian masalahnya bagaimana? Oke lah kalau begitu. Nah besok jangan tidurnya terlalu malam ya. Boleh nonton bola, tapi jangan terlalu malam. Tanpa ada emberan hukuman atau diharapkan siswa mampu melakukan perubahan dengan itu tadi. Yang keempat, sebagai pemantau. Bagaimana itu sebagai pemantau? Di situ guru sebagai pengontrol. Misalkan lagi, kita selidiki dulu. Kenapa anak telat hari ini? Sebagai pemantau. Kenapa anak telat hari ini? Bu, saya mau
saya nonton bola selama pulang bu, mak boleh beranten bagi bu bagi ini, lah nyala mak boleh. Jadi kita menasehati di situ. Nah, yang salahan mana? Kenapa Nana menyalahkan mak? Nah, di situ posisi sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan dapat posisi manajer. Ingat tadi ada 3 konsekuensi tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini posisi manajer. Pendidik itu sebagai manajer, artinya menyelesaikan permasalahan dari kedua sisi, dari guru dan siswa. Misal tadi si Nana terlambat. Nana, kenapa hari ini datang terlambat? Bu, telat bangun. Kenapa telat bangun? Aku nonton bola sama Bu. Itu besok Nana masih mau datang telat lagi nggak? Nah, bagaimana dengan aturan yang kita sepakati bersama? Kalau datang ke sekolah tepat waktu Bu. Jam berapa datang ke sekolah? Jam 7:30. Nana hari ini datangnya lebih dari 7:30. Itu memberikan pengertian kepada siswa bahwa kesepakatan tadi kembali diingatkan. Nah, jadi di mana itu posisi manajernya? Bagaimana memecah sesuai? Nana, bagaimana sih biar Nana besok tidak mungkin itu lebih cepat Bu? Di situ kan anak mampu menyelesaikan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu maksudnya posisi guru sebagai manajer. Itu yang diharapkan dapat diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, apa pula itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan atau tertib untuk membuat suasana belajar menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan yang disepakati bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang disepakati bersama-sama untuk menciptakan suasana belajar menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Ingat, bukan dari satu sisi, tapi dari dua sisi bersama-sama. Nah, itu aturan. Nah, ini tadi restitusi yang diharapkan dalam melakukan pemecahan masalah-masalah ini tadi. Segitiga restitusi. Ini langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Baik itu sebagai kontrol kepala sekolah atau sebagai guru, itu dapat diterapkan. Kalau kepala sekolah mungkin ke siswa dan guru, tapi mungkin kalau siswa. Nah, ini segitiga restitusi ini diharapkan langkah-langkahnya. Bagaimana menstabilkan identitas? Contohnya, misalkan si Nana tadi terlambat. Kita cek dulu, Nana kenapa Nana bisa terlambat hari ini? Itu maksud menstabilkan identitas. Atau misalkan kita mendapat laporan sesuatu, jangan langsung kita ter, tapi cek lagi dulu, menstabilkan identitas. Atau benarkah peristiwa itu terjadi? Cek dulu, jangan langsung kita berikan efek. Ya. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di kasus Nana tadi, kita buat kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Misalkan masuk ke sekolah itu pukul 7:30. Nah, ingatkan lagi, tindakan yang dia lakukan itu sudah tidak. Ingatkan kembali dia sudah melakukan suatu pelanggaran aturan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksud dari menanyakan keyakinan itu, maukah dia melakukan perubahan? Tanyakan, maukah dia melakukan perubahan? Artinya, itu motivasinya bukan dari luar, bukan dari eksternal, bukan dari orang lain, tapi tumbuh dari diri dia sendiri untuk melakukan perbaikan. Nah, Nana, bagaimana agar Nana tidak datang telat lagi? Mungkin lebih, Bu, mungkin aku tidurnya lebih cepat. Oke ya, selesai ya solusinya kita dapat. Mungkin Nana malam ini tidurnya lebih cepat. Ini langkah-langkahnya. Selesai Ibu. Di situ cara kita membangun budaya positif yang ada di lingkungan